Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Dianovianti dengan NIM 2201026166. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan yang diampu oleh Bapak Burhanuddin SEEMC. Video ini membahas tentang Mekar sebagai salah satu perusahaan fintech nasional yang ada di Indonesia. Mekar merupakan fintech P2P lending yang berizin OJK, yang mana fintech ini berbeda dari kebanyakan fintech digital lainnya. Mekar ini mengandalkan kolaborasi dengan BPR dan koperasi untuk dapat menjangkau segmen yang sering terabaikan. Mekar didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan akses finansial bagi para pelaku UMKM yang memberi dampak positif bagi sosial ekonomi Indonesia. Untuk mencapai misinya, Mekar mengajak orang-orang yang memiliki dana lebih untuk dapat mendanai pinjaman usaha bagi para pelaku bisnis yang membutuhkan. Platform web yang digunakan Mekar untuk menyediakan layanan pinjam meminjam adalah mekar.id. Kemudian Mekar memiliki beberapa layanan yang diberikan. Yang pertama ada pendanaan koperasi. Jadi pendanaan koperasi ini merupakan pendanaan yang dikhususkan kepada koperasi yang bekerja sama dengan Mekar. Pendanaan ini biasanya digunakan untuk berbagai keperluan dalam mengembangkan dan memperluas usaha. Yang kedua, pendanaan multiguna. Pendanaan ini merupakan pinjaman untuk kebutuhan mendesak yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan kebutuhan lainnya yang memerlukan biaya besar. Kemudian yang ketiga ada financing, yang merupakan pendanaan berdasarkan jaminan piutang sesuai dengan catatan transaksi mitra yang dapat dijaminkan sebagai landasan untuk mendapatkan pendanaan dari Mekar. Analisis kinerja keuangan Mekar yaitu berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, Mekar menunjukkan pertumbuhan pendapatan sekitar 57% dari 9, miliar rupiah pada tahun 2022 meningkat menjadi 14,9 miliar rupiah pada tahun 2023. Ini menunjukkan ekspansi bisnis yang kuat dan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan basis pelanggan. Namun Mekar masih mengalami kerugian sebesar 947 juta rupiah yang disebabkan oleh peningkatan signifikan dari beban usaha. Kemudian Mekar mencatat current aset pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 7,81 miliar, sedangkan current liabilities mengalami peningkatan menjadi 931,6 juta rupiah. Untuk total liabilitas mengalami penurunan dari 1,62 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 931,6 juta rupiah pada tahun 2023. Kemudian selanjutnya analisis rasio keuangan. Yang pertama ada current rasio pada tahun 2022 sebesar 36,89, kemudian pada tahun 2023 sebesar 8,38. Aset lancar sebesar 7,81 miliar rupiah ini mampu menutupi liabilitas lancar sebesar 931,6 juta rupiah sebanyak 8,38 kali. Meskipun rasio masih tinggi, penurunan signifikan menunjukkan peningkatan kewajiban jangka pendek yang perlu dipantau. Kemudian selanjutnya ada debt to equity ratio pada tahun 2022 sebesar 0,197 dan pada tahun 2023 sebesar 0,126. Rasio rendah ini menunjukkan struktur modal yang relatif sehat dengan ketergantungan pada utang yang minimal. Jadi kesimpulannya, kinerja PT Mekar Investama Teknologi ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan perbaikan dalam total rugi bersih, namun masih perlu mencapai profitabilitas. Kemudian untuk valuasi, struktur modal sehat dengan utang rendah tetapi akumulasi defisit yang besar dan penurunan likuiditas memerlukan perhatian. Kemudian ada profit Mekar. Jadi profit Mekar ini bersumber dari
dari tiga sumber. Yang pertama yaitu bunga pinjaman dan spread. Mekar ini mengenakan bunga pinjaman kepada peminjam. Kemudian Mekar mengambil selisih atau spread antara bunga yang dibayarkan peminjam kepada lender, antara bunga yang dibayarkan peminjam dan imbal hasil yang diberikan ke lender. Yang kedua ada biaya administrasi, dan yang ketiga ada kolaborasi dengan mitra keuangan. Jadi Mekar mendapatkan bagi hasil atas penyaluran dana yang dilakukan ke mitra keuangannya. Kemudian Mekar ini masih bertahan sampai saat ini. Namun pada 11 Januari 2024, PT Mekar Investama Sampurna diakuisisi oleh Linkis Singapore Pty Ltd, yang mana menyebabkan perubahan nama perusahaan menjadi PT Mekar Investama Teknologi, yang mana Mekar ini mempunyai 3 poin utama, yaitu yang pertama pendanaan melalui kerjasama bersama koperasi, kedua jangka waktu pendanaan dan angsuran pembayaran yang fleksibel, dan yang ketiga utamakan pelayanan terhadap pengguna. Sampai saat ini Mekar melakukan beberapa strategi untuk dapat bertahan, yaitu yang pertama Mekar menggunakan teknologi untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Indonesia untuk mendanai pelaku usaha kecil di tanah air. Kedua, Mekar menjangkau semua wilayah Indonesia melalui kerjasama dengan berbagai koperasi simpan pinjam, bank perkreditan rakyat, dan lembaga keuangan. Kemudian yang ketiga, Mekar menghubungkan lender dengan usaha-usaha kecil yang membutuhkan modal usaha. Dengan begitu, lembaga-lembaga yang menjadi mitra Mekar memiliki lebih banyak modal untuk digunakan, sehingga semakin banyak usaha yang dapat didanai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.